keberangkatan jamaah yang ke pending itu kita masih menunggu jadwal keberangkatan yang umroh normal gitu Mbak. Dua paket, yaitu umroh new normal itu kita punya dua paket, yaitu ada yang 13 hari sama 10 hari. Kalau yang 13 hari itu kita start, aku sambil lihat ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Kalau 13 hari itu startnya mulai dari 26. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Santi Wilujeng dalam acara Siapa Dia, Dia Siapa. Kali ini kebetulan saya lagi ada di kantor travel umroh dan haji ya Mbak Wida ya. Kantor Safira Travel and Tour yang bertempat di Jalan Kiai Haji Hasan Genggong. Kiai Haji Hasan Genggong, Kota Probolinggo. Nah, kebetulan Safira ini adalah cabang satu-satunya ada di Probolinggo ya, Mbak ya. Betul. Ya. Kita akan bahas mengenai bagaimana travel dan tour di masa pandemi seperti saat ini yang memang ada keterbatasan ya kita untuk mengunjungi luar negeri, terutama ke Arab Saudi ya Mbak Wida ya. Betul. Dalam menjalankan umrah dan haji memang untuk saat ini masih benar-benar ditunda, ditangguhkan. Nah, untuk itu bagaimana Safira Tour and Travel ini menangani permasalahan yang seperti ini? Kan karena memang masalah ini adalah untuk masalah seluruh umat di dunia ya Mbak ya, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi nanti kita akan bahas bersama Mbak Wida, adalah salah satu dari manajemen tour and travel Safira di Kota Probolinggo. Oke, Mbak Wida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu. Iya, lama sekali. Pandemi di rumah aja ya, jadi nggak kemana-mana. Bener, di rumah aja. Oke, Mbak Wida, ini adalah salah satu perwakilan dari manajemen Safira Tour and Travel yang ada di Kota Probolinggo. Monggo dikenalkan ke pemirsa NTV kita. Ya, Silakan. nama saya Suci Nikmatul Hidayati, tapi biasanya para jamaah itu manggilnya Mbak Wida. Saya di sini sebagai owner Safira cabang di Probolinggo. Kota Probolinggo. Jadi kalau Safira sendiri itu sudah berdiri sejak 16 tahun, Mbak. Oh, 16 tahun ya? 16 tahun. Kalau Safira cabang Probolinggo itu berdiri sejak tahun 2013. Berapa tahun ya? Suwe pokoknya. Iya. Suwe pokoknya. 2013 sampai 2021 ini. Nah, kalau alhamdulillah Safira cabang Probolinggo sendiri sudah banyak sekali jamaah yang sudah berangkat melalui Safira cabang ini. Karena enaknya kalau kita yang berada di Probolinggo sendiri itu kan tidak jauh Mbak, nggak jauh-jauh ke Surabaya daftarnya. Jadi kita hanya membantu melalui kantor Safira cabang Probolinggo ini gitu. Apalagi ya kalau perkenalannya? Ini selain di kota ini mungkin ada di kabupaten juga ada. Oh, jadi, di kabupaten juga ada. Sebenarnya lingkupnya kemana aja sih Mbak? Iya, jadi tergantung keinginan jemaah ya, mau daftar di mana ya. Tergantung terjangkitnya sosial media kita kemana aja. Jadi kita ada yang dari Besuki juga ada gitu ya. Sampai ke situ. Kalau yang Pasuruan juga kadang kita bisa membantu sampai Pasuruan juga. Oh gitu, jadi orang Pasuruan bisa juga daftar di sini ya? Bisa aja sekali, ya. Iya. Intinya sama aja di Safira mana aja. Iya. Tetap meskipun orang manajemen. Probolinggo bisa daftar di Surabaya langsung atau bisa daftar di Lumajang, Jember gitu. Karena Safira ini memang banyak sekali cabangnya di Jawa Timur. Gitu. Memang salah satunya ya kita. Memang sudah sangat hits sekali. Saya juga alhamdulillah banyak juga menjumpai, salah satu ada keluarga saya sendiri itu juga beberapa tahun yang lalu itu juga melalui Safira tapi dari Malang. Oh gitu ya. Oke Mbak Wida, kapan ini kan pandemi ini kan terjadi di seluruh dunia ya Mbak Wida ya. Otomatis mulai ada semacam PSBB lockdown di setiap negara. Terutama adalah di Arab Saudi yang sering
dikunjungi semua umat Islam ya untuk melakukan ibadah umroh atau haji ya. Setiap tahun kan pasti ada. Nah ini kan terpaksa harus lockdown dan menutup akses dari negara mana saja. Betul. Nah ini gimana Pak jemaah yang mungkin sudah mendaftar dari beberapa tahun yang lalu atau yang pending, yang harus dipending keberangkatannya, ini gimana Mbak? Jadi kalau karena ini memang permasalahannya seluruh dunia ya. Jadi keberangkatan jamaah yang ke pending itu kita masih menunggu jadwal keberangkatan yang umroh normal gitu loh Mbak. Jadi jamaah itu tidak mau ketika jamaah ditawarkan untuk berangkat pada paket konsorsium ini atau sebelumnya mungkin Mbak Santi belum tahu ya. Kita awal tahun ini kita memang meluncurkan paket baru yaitu paket new normal, paket konsorsium. Paket konsorsium itu adalah paket di mana program perjalanan umroh dari berbagai travel gitu. Karena memang nggak terjangkit dari peminat jamaah kita sendiri Mbak. Jadi kita harus melingkup dari berbagai travel gitu. Nah, kenapa jamaah nggak kebanyakan nggak mau? Bagi yang jamaah-jamaah yang ke pending kemarin, kami tawarkan paket umroh konsorsium ini, paket new normal ini dari 50 jamaah dari cabang Probolinggo ini, hampir tidak ada jamaah yang mau berangkat. Iya, hanya 2 orang aja Mbak yang berangkat. Oh gitu. Ya. Terus gimana kalau misalnya cuma 2 orang apa tetap ini? Tetap, kita kan konsorsium. Iya, jadi dari berbagai travel Mbak. Nah, jadi kita gabung sama travel-travel lain. Nah, sebelumnya kenapa jamaah gak mau berangkat pada keberangkatan umroh new normal ini? Karena terkait dari peraturan-peraturan yang diberi oleh Arab Saudi sendiri. Oh, Arab Saudi. Gitu. Gitu, jadi ya memang untuk sementara ini ya memang sangat dibatasi ya untuk sementara. Iya, betul. Tapi doanya seluruh umat di dunia semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa normal beribadah kembali. Betul. Terus terkait dengan adanya prokes ini Mbak, kan pastinya ini dalam kondisi seperti ini berangkat harus rapid, betul, harus swab. Ya. Bisa jadi mungkin harus karantina mandiri dulu, berangkat dan pulangnya itu betul, kan otomatis kan menambah biaya ya. Nah itu bagaimana Safira menangani seperti ini? Nah, ya kalau menanganinya memang keadaannya sudah seperti ini ya Mbak. Mau nggak mau kita harus tetap menjalani, mau nggak mau kita harus tetap menerima keadaan seperti ini, mau nggak mau kita harus tetap menambah biaya, nambah biaya gitu. Di ini tambahan jamaah ya. Iya, tambahan biayanya itu pun sebenarnya untuk diri sendiri sebenarnya Mbak. Contohnya kan buat PCR, terus karantina. Itu kan biaya. Jadi tambahan biaya umroh new normal itu ya dari situ. Gitu. Jadi memang ya meskipun enggak di ini itu juga untuk keamanan diri sendiri juga ya Mbak Wida ya. Betul. Karena saya lihat kemarin dari postingannya Mbak Wida, karantina mandirinya pun cukup lumayan ya untuk karantina di hotel. Betul. Hotel bintang berapa itu kemarin? Bintang 4. Hotel bintang 4-nya lumayan juga loh. Ya pastilah. Kalau yang di Surabaya itu bintang 5. Oh, bintang 5. Iya. Jadi nyaman sekali meskipun karantina ya. Betul. Karantina mandiri tapi di hotel bintang 5. Semuanya fasilitas juga sudah lengkap, sangat. Meskipun karantina biasanya kan orang di karantina kan bosen ya. Betul. Itu kalau di karantina di tempat karantina nakes seperti itu. Tapi kalau karantinanya seperti yang ini dijamin nyaman. 10 hari pun kuat ya Mbak. 10 hari pun kuat. Sementing kuat uangnya aja. Benar. Terus dengan adanya pandemi seperti saat ini, apakah ada aturan khusus untuk para jemaah Mbak? Ada. Jadi peraturan regulasi baru dari pemerintahan Arab itu salah satunya usia Mbak. Usia dibatasi ya. Jadi usia dari 18 sampai 60 tahun.
Kalau ini peraturan sebelumnya baru. Sebelumnya bebas 18 sampai 50. Kalau sebelum pandemi bebas. Oh, sebelum pandemi Mau bebas. bayi pun bisa. Gitu. Terus untuk yang kedua, maksudnya umur 18 sampai 60 itu dalam keadaan sehat. Sehat. Tidak punya penyakit bawaan. Oh, itu ya. Ya, gitu. Itu susahnya, Mbak. Jadi kebanyakan jamaah saya yang 50 orang itu ya 80% ya di atas, maksudnya punya penyakit bawaan. Bukan punya penyakit bawaan, itu umurnya dari 40 ke atas lah, gitu sebagian gitu. Ya itu. Gitu. Terus yang kedua itu dokumen itu salah satunya paspor, KTP, itu foto, wajib ya? Ya, yang seperti biasa. Cuma yang baru itu kita harus melampirkan tes rapid 4 hari sebelum keberangkatan sama PCR. Tapi kalau PCR-nya itu pas karantina. Terus yang ketiga itu Mbak, karantina di Surabaya 1 hari. Terus pulangnya itu di Surabaya 5 hari. Pulangnya, pas pulangnya. Iya, karantina di Madinah 3 hari. PCR di Madinah 1 kali. Jadi otomatis harinya juga bertambah ya Mbak ya? Iya, bertambah. Bukan bertambah sih Mbak. Jadi kalau semisal dulunya itu 10 hari, ya 13 hari gitu. Iya, ya, kan ada paketan. Iya, setahu saya ini kan 10 16 hari ya paketnya ya. Kalau di Safira biasanya 10 13 hari sama 16. 15 hari. Nah, segitu berarti kan otomatis nambah untuk hari. karantina ya. Itu jadi kalau nambah ya itu sudah wajar, mengingat memang situasinya seperti ini. Jadi setiap jemaah itu harus menjalankan karantina baik sebelum berangkat ataupun pas menjelang kepulangan ke Indonesia. Jadi demi keamanan bersama juga kan, untuk keamanan keluarga juga di rumah ya. Jadi menyambut keluarga yang pulang dari umrah atau haji, mereka juga tetap tidak was-was gitu. Karena kalau lagi melakukan ibadah itu kan pasti tidak menutup kemungkinan uyel-uyelan sama orang ya Mbak ya. Kalau sekarang sekarang enggak ya? Ketat Mbak. Jadi di Arab itu ketat. Umrohnya aja kan saya belum selesai tadi, regulasinya banyak ya. Karantina di Mekah Madinah gitu ya. Terus pulang juga karantina. Terus yang umrohnya juga harus 1 kali. Ziarah itu ditiadakan. Gitu, ziarah ditiadakan, umrohnya harus 1 kali. Setelah karantina di Madinah kita diperbolehkan untuk sholat gitu. Terus tawaf mandiri, tawaf wada itu ditiadakan juga Mbak gitu. Itu yang nggak mau jamaah Mbak. Katanya Mbak, jadi bayar mahal-mahal, umrohnya cuma 1 kali gitu. Jadi nggak Mbak, jadi saya nunggu umroh normal dan peraturannya sudah bebas gitu. Semoga secepatnya. Terus ini kemarin saya baca di salah satu media sosial itu ada Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan daftar 20 negara yang tidak diperkenankan masuk Arab Saudi, termasuk Indonesia. Peraturan ini baru berlaku mulai hari Rabu kemarin ya. Iya. Pukul 9 waktu setempat hingga waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini juga cukup bikin gelisah para semua travel di seluruh Indonesia, bahkan jemaah-jemaah juga yang sudah mendaftar mungkin ya Mbak Wida ya. Terus ini gimana nih langkah Safira untuk meredam ini? Meredam isu. Jadi gini, sebenarnya kan di dunia travel itu setelah vaksin keluar itu kan ada sinar matahari. Meskipun nggak penuh, tapi ada gitu Mbak ya. Alhamdulillah. Kalau vaksin sudah keluar otomatis kan kemungkinan banyak katanya kita semakin kebal dan virusnya akan semakin ada gitu. Jadi awal Januari pimpinan kami itu membuka umroh new normalnya. Jadi jadi mulai awal tahun kita memasarkan paket umroh new normal konsorsium tersebut Mbak. Nah, untuk awal keberangkatannya kita 2 Februari kemarin. Kemarin sudah ada yang berangkat kayaknya. Ada 2 Februari dan ternyata tanggal 3 Februari ada peraturan tersebut. Ya kita untuk untuk menjawab pertanyaan Mbak itu langkah-langkahnya gimana? Ya kita harus menunggu
informasi selanjutnya. resmi yang dari Kerajaan Arab Saudi. Kalau memang nanti sudah ada info resmi, ya baru kita akan memasarkan kembali produk-produknya. Jadi memang benar-benar untuk saat ini masih pending dulu ya? Iya, pending dulu. Biasanya kan kalau ada apa ya? Kalau ada penangguhan seperti ini biasanya 14 hari ke depan, Mbak, baru dibuka lagi. Kemungkinan ya, kalau kita melihat kalau kita melihat dari apa? Dari bulan-bulan kemarinnya itu biasanya kan ditangguhkan 14 hari kemudian gitu. Ya, mudah-mudahan hanya 14 hari ya. Ya, jadi insya Allah umroh new normal ya. Betul. Itu bisa tetap terlaksana. Betul, amin. Dengan sebaik-baiknya. Terus untuk paket new normal nih Mbak Wida, mungkin barangkali pemirsa di rumah NTV kita ya, itu ada yang mungkin aku pengen umroh ya. Pengen umroh, atau mungkin saat ini aku ada tabungan, aku pengen berangkat sekarang, udah peduli pandemi, yang penting aku bisa umroh. Mungkin ada harga-harga atau paket-paket ada new normal ini ada, berapa Mbak Wida? Jadi kita itu punya 2 paket. 2 paket, yaitu umroh new normal itu kita punya 2 paket, yaitu ada yang 13 hari sama 10 hari. Kalau yang 13 hari itu kita start, aku sambil lihat ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Kalau 13 hari itu startnya mulai dari 26.999. 26 juta 10 hari ya, itu 13 hari 26 juta 26.999. Keberangkatannya seperti tanggal 2 Februari kemarin, yang sekarang masih ada di Madinah gitu. Nanti keberangkatan lagi insya Allah bulan Maret. Kalau memang umrohnya sudah dibuka normal, kembali. Untuk yang 10 hari? Untuk yang 10 hari itu jadi kayaknya sih harganya enggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh dari kemarin ya. Tapi harga itu masih belum harga termasuk Mbak. Oh, belum termasuk rapid dan karantina tadi. Betul. Belum. Itu jadi harga Safira aja ya. Betul. Belum termasuk belum biaya termasuk rapid, PCR dan tambahan karantina mandiri dan tambahan hari tadi ya. Betul. Jadi tambahannya Airpotek-nya itu 2 juta. Terus itu tambahan rapid sama karantina, tambahan PPN. Tambahan PPN. Jangan lupa PPN itu harus dibayar. Harus ya. Nanti kalau nggak bayar, jadi kalau kita tinggal di Arab itu serasa apa ya? Ngirup udara itu bayar, Mbak. Oh iya. Iya ya. Pinter Arab itu ya. Mulai dari 5% sampai 15% pajaknya, Mbak. Gitu. Naik terus. Kalau Indonesia nggak berani ya, nanti di demo. Kalau 10 hari Mbak Wida? Kalau 10 hari berapa? Itu startnya mulai dari 22.999. Ya, itu masih belum harga termasuk. Belum termasuk PCR, betul, rapid dan karantina. Karantinanya di hotel, Airpotex. Karantina mandirinya di hotel. Enak pokoknya Mbak yo. Enak banget. Enak banget. Yang penting itu sekarang adalah sehat. Sehat, betul. Sehat dulu. Betul. Keuangan juga sudah siap, sehat. Betul. Insya Allah bisa berangkat. Semoga Allah mudahkan ya Mbak ya. Amin. Aku juga ya pingin Mbak sebenarnya. Iya, semoga. Tapi enaknya pas waktu bebas saja ya Mbak. Waktu bebas ya. Jadi doanya kita semoga peraturannya cepat dicabut gitu aja ya. Dan ya ini tadi semoga pandeminya cepat betul. Pulang ke negaranya sudah. Iya. Karena ya memang orang mau kemana-mana, jangankan mau ke luar negeri, kita mau ke dalam negeri aja sudah was-was Mbak. Keluar kota aja begitu was-was. Penting sekali itu. Menakutkan penting jangan. Iya. Jadi ya sekali lagi memang ini adalah musibah di seluruh umat di dunia ya. Ini adalah ujian. Siapapun merasakan ujian ini, baik dari yang tingkat orang paling kecil, ekonominya paling rendah, sampai yang ekonominya siapapun merasakan gitu. Jadi sekali lagi pesan dari kita, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. 3M jangan lupa, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Satu lagi, kita ada produk suplemen kesehatan. Jadi 3 ditambah 1. Satunya adalah mengkonsumsi suplemen kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini adalah produk-produk dari HDI Mbak Wida. Untuk menjaga daya tahan tubuh biar tetap fit ya. Apalagi di masa pandemi yang seperti saat ini, kita tidak tahu virus itu
Betul. ada di mana-mana ya. Entah kita pegang uang itu juga bisa, atau kita kemana megang apa gitu, kita tidak tahu virus ada di mana-mana. Nah, kuncinya hanya satu. Ketika daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah kita akan terhindar dari virus-virus yang seperti itu. Nah, solusinya adalah dengan produk-produk ini. Oke, terima kasih Mbak Wida. Sama-sama. Cukup obrolan kita siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk silaturahmi dengan NTV kita bisa main-main ke sini. Ya, sukses. Semoga sukses untuk Safira juga, cepat normal kembali. Sukses, amin, ya. amin. Oke, pemirsa di rumah, sekian dulu obrolan santai kita dengan Mbak Wida dari Safira Tour and Travel Kota Probolinggo. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV